Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Feli di channel Feli Safriani. Baiklah Bapak Ibu, kita akan melanjutkan membahas soal pretest PPG 2022. Ini kita mulai dari program yang pertama. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Kali ini kita akan membahas soal tes pedagogi. Soal pertama. Jika guru memberikan penugasan kepada siswa yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya tertentu dan dilakukan secara berkelompok, maka jenis penilaian otentik yang tepat adalah A. Penilaian kinerja, B. Penilaian portofolio, C. Penilaian proyek, D. Penilaian jurnal, E. Penilaian diri. Jadi kata kuncinya di sini yaitu adalah mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya. Berarti ini adalah penilaian proyek. Jawabannya adalah C. Soal kedua. Pak Jamir bersama siswanya merencanakan sebuah kegiatan secara kolaboratif. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik merasa memiliki dan bertanggung jawab atas kegiatan yang telah direncanakan bersama itu. Dalam perencanaan itu dibicarakan mengenai aturan main, aktivitas pendukung, alat dan bahan yang dapat diakses, cara dan langkah kerja untuk menyelesaikan rencana kegiatan kolaboratif tadi. Model pengelolaan pembelajaran yang dipraktikkan oleh Pak Jamir mencerminkan model A. Problem solving learning, B. Problem based learning, C. Project based learning, D. Discovery learning, E. Contextual learning. Jadi ini adalah model dari project based learning. Jadi ada aturan mainnya, aktivitas pendukung, kemudian alat dan bahan yang diperlukan, kemudian ada langkah kerjanya. Soal keempat, diseminasi PTK atau penelitian tindakan kelas adalah A. Mengetahui kesulitan belajar peserta didik, B. Meningkatkan mutu sekolah, C. Menyebarluaskan PTK agar diketahui banyak orang untuk peneliti dan guru lain, D. Untuk kenaikan pangkat guru, E. Agar mendapatkan angka kredit 2. Jadi tujuan dari diseminasi PTK atau penelitian tindakan kelas itu adalah untuk menyebarluaskan PTK agar diketahui oleh banyak orang untuk peneliti dan guru lainnya. Itu adalah tujuan diseminasi PTK. Soal kelima. Kepanjangan 5M dan urutannya yang benar adalah A. Mengamati, menanya, menalar, mencoba, mengkomunikasikan, B. Mengamati, menanya, mencoba, menalar, mengkomunikasikan, C. Mengamati, menanya, mengkomunikasikan, mencoba, menalar, D. Menanya, mencoba, menalar, mengkomunikasikan, mengamati, E. Mengamati, mencoba, menanya, menalar, mengkomunikasikan. Jadi 5M pada K13 itu adalah mengamati, setelah itu menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Jawabannya adalah B. Soal ke-6. Berikut ini adalah kegiatan pengayaan pada pembelajaran kecuali. Jadi ada remedia, ada pengayaan. Yang termasuk kegiatan pengayaan adalah kecuali A. Memberikan materi lebih lanjut disesuaikan dengan waktu dan kebutuhan khusus, B. Memberikan soal-soal yang lebih banyak dibanding dengan peserta didik lain, C. Membaca di perpustakaan terkait dengan KD yang dipelajari pada jam pelajaran di jam pelajaran sekolah, di luar jam pelajaran sekolah, D. Peserta didik belajar mengenai sesuatu yang diminati menjadi tutorial bagi teman yang membutuhkan, E. Memberikan materi perluasan dari materi yang telah dipelajari. Jadi untuk A, C, dan D, dan E itu memang inti dari kegiatan pengayaan. Yang bukan itu adalah memberikan soal-soal yang lebih banyak dibanding dengan peserta didik lainnya.
Soal ke-7. Kompetensi profesional adalah suatu kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru, tertuang dalam A. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Guru dan Dosen Bab 3, B. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Bab 3, C. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Guru dan Dosen Bab 1, D. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Bab 2, E. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Guru dan Dosen Bab 3. Jadi, kompetensi profesional itu yang harus dimiliki oleh seorang guru tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Bab ke-3. Soal ke-3. Mengembangkan manusia Indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Manusia mempunyai iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan mempunyai budi pekerti yang luhur, mandiri, kepribadian yang mantap, kesehatan rohani dan jasmani, keterampilan dan pengetahuan, dan terakhir mempunyai rasa tanggung jawab untuk berbangsa dan bermasyarakat. Merupakan A. Arti pendidikan nasional, B. Tujuan pendidikan nasional, C. Fungsi pendidikan nasional, D. Ruang lingkup pendidikan nasional, E. Tujuan pendidikan secara umum. Jadi mengembangkan manusia Indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa, ini adalah tujuan pendidikan nasional. Jawabannya adalah B. Soal ke-8. A. Persepsi yang diberikan oleh seorang guru kepada peserta didik dalam proses pembelajaran merupakan bagian dari strategi dalam mendapatkan A. Kemampuan interaksi peserta didik, B. Penilaian awal peserta didik, C. Umpan balik respon dari peserta didik, D. Evaluasi diri, E. Nilai pemahaman peserta didik. Jadi A. Persepsi di bagian pendahuluan itu adalah umpan balik, melihat umpan balik atau respon dari peserta didik. Soal ke-9. Memotivasi peserta didik dan memberikan informasi konsep materi secara umum merupakan bagian isi dari pembelajaran pada bagian A. Inti, B. Pendahuluan, C. Tidak ada pembatasan bagian tertentu, D. Semua bagian pembelajaran, E. Penutup. Jadi motivasi, memberikan informasi konsep secara umum itu di bagian pendahuluan. Soal ke-10. Pendidikan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik yang memiliki kelainan dan kompetensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan disebut. Jadi pendidikan yang memberi kesempatan kepada peserta didik yang memiliki kelainan dan potensi kecerdasan atau bakat istimewa. Ini disebut dengan pendidikan A. Formal, B. Informal, C. Mandiri, D. Eksklusif, E. Inklusif. Jadi kalau melibatkan peserta didik yang memiliki kelainan dan potensi kecerdasan atau bakat istimewa, ini disebut dengan pendidikan inklusif. Soal ke-11. Sebagian peserta didik mengalami kesulitan menjawab soal tes pilihan ganda yang disusun guru. Hal tersebut disebabkan materi dalam soal sebagian belum dipelajari oleh siswa, karena materi tersebut seharusnya diberikan pada pertemuan berikutnya. Hal yang harus dilakukan guru dalam menyusun soal tes pilihan ganda pada aspek materi yaitu A. Butir soalnya harus sesuai dengan indikator, B. Pokok soal harus dirumuskan secara jelas, C. Menggunakan bahasa yang komunikatif dan mudah dimengerti, D. Panjang rumusan pilihan jawaban relatif sama, E. Butir soal tes tidak tergantung pada jawaban sebelumnya. Jadi kalau yang berkaitan dengan aspek materi yaitu butir soal harus sesuai dengan indikator. Soal kedua. Pak Jamir bersama siswanya merencanakan sebuah kegiatan secara kolaboratif. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik merasa memiliki dan bertanggung jawab atas kegiatan yang telah direncanakan bersama itu. Dalam perencanaan itu dibicarakan mengenai aturan main,
aktivitas pendukung, alat dan bahan yang dapat diakses, cara dan langkah kerja untuk menyelesaikan rencana kegiatan kolaboratif tadi. Model pengelolaan pembelajaran yang dipraktikkan oleh Pak Jamir mencerminkan model A. Problem solving learning, B. Problem based learning, C. Project based learning, D. Discovery learning, E. Contextual learning. Jadi ini adalah model dari project based learning. Jadi ada aturan mainnya, aktivitas pendukung, kemudian alat dan bahan yang diperlukan, kemudian soal ke-13. Analisis kualitas soal tes pilihan ganda secara teoritis pada aspek bahasa antara lain: A. Soal harus sesuai indikator, B. Soal dapat dipahami dengan mudah, C. Pilihan jawaban harus homogen dan logis, D. Panjang rumusan pilihan jawaban relatif sama, E. Butir tes tidak tergantung pada jawaban sebelumnya. Jadi yang berkaitan dengan aspek bahasa itu adalah soalnya dapat dipahami dengan mudah. Soal ke-14. Pada saat penilaian, seorang guru menetapkan hal-hal atau tahapan yang perlu dinilai terlebih dahulu, seperti menyusun desain, pengumpulan data, dan menyiapkan laporan tertulis. Laporan tugas atau hasil penelitian juga dapat disajikan dalam bentuk poster. Pelaksanaan penilaian dapat menggunakan alat atau instrumen penilaian berupa daftar cek ataupun skala penilaian. Jenis penilaian ini termasuk pada jenis penilaian A. Unjuk kerja, B. Portofolio, C. Observasi, D. Proyek, E. Praktik. Jadi kalau seperti ini adalah penilaian proyek. Ada desain yang harus disusun, kumpulkan data, siapkan laporan. Soal terakhir. Tes yang dilakukan di akhir semester disebut dengan A. Tes formatif, B. Tes sumatif, C. Penilaian akhir semester atau PAS, D. Ujian semester atau US, E. Ulangan harian. Jadi kalau tes yang dilaksanakan di akhir semester itu namanya adalah tes sumatif. Kalau tes formatif yaitu tes yang dilakukan setelah selesai satu bab atau satu KD. Demikianlah Bapak Ibu pembahasan soal kita pada video kali ini, semoga bermanfaat dan semoga Bapak Ibu bisa lulus pretest PPG tahun 2022. Amin amin ya robbal alamin. Demikian saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.